Shalom saudara, selamat datang di ibadah online Karawaci City Blessing. Dan gak terasa kita udah ada di minggu terakhir di tahun 2021 ini. Dan di hari ini kita mau bersyukur sama Tuhan karena penyertaannya yang gak ada habis-habisnya selama setahun terakhir. Buat kita bersyukur buat segala doa-doa yang sudah Tuhan genapi dalam hidup kita. Apapun keadaan kita saat ini, kita tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana yang terbaik dan gak akan kalah lebih baik lagi di tahun depan. Tuhan pasti akan menyertai kita dan akan memperlengkapi kita lebih baik lagi. Dan masih dalam suasana Christmas, mari kita naikkan satu pujian, kita sembah Dia. Haleluya. Join the triumph
Shalom. Pertama kali saya mengucapkan Merry Christmas. Ini adalah kebaktian terakhir di tahun 2021. Terima kasih diberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di kebaktian kita yang terakhir. Walaupun kita lakuin secara online, tetapi kita harus mengucap syukur. Kita harus bersyukur karena sampai hari ini kita bisa ada, sampai hari ini kita tetap sehat, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Saya berikan judul khotbah saya pada hari ini adalah 2021 strip 2022 karena sebentar lagi kita akan menyelesaikan 2021 dan kalau saya pribadi saya mengucap syukur sekali walaupun banyak hal yang nggak sesuai dengan apa yang saya bayangkan, tetapi saya mengucap syukur sampai hari ini saya bisa tetap sehat karena semuanya karena kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau kita melihat di tahun 2021 ini adalah mungkin pada awalnya kalau secara ekonomi ya kita minus di mana di kuartal pertama di 2021 secara perekonomian kita masih struggling melewati pandemi ini. Tapi mulai kuartal 2 sampai kuartal 3, kuartal 4 itu adalah sebetulnya bulan-bulan yang terbaik yang ada di 2021. Karena kalau secara di tempat usaha saya, di bisnis saya, growth-nya dibandingkan dengan 2020, wow, bisa hampir double. Karena 2020 begitu terpuruk. 2021 ini kalau saya mengucap syukur bahwa semuanya lebih baik dibandingkan 2020. Secara pandemi juga lebih baik, semuanya lebih terkontrol di 2021 ini. Dan saya percaya di 2022 pasti akan lebih baik. Apa sih yang harus kita lewatin? Apa sih yang harus kita refleksikan di 2021 ke 2022? Karena setiap kali pergantian tahun, saya biasanya bersama istri saya itu kita mikir dan kita renungin apa sih yang Tuhan kasih di 2021 dan apa nih next-nya yang Tuhan mau di 2022 untuk hidup kita. Kalau saya, apa yang saya renungin di 2021 ini adalah, yang pertama adalah bersyukur. Ada 3 poin yang saya akan bagikan pada hari ini. Pertama adalah bersyukur. Kita mau buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya ulang di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Jadi banyak teman-teman dan Bapak Ibu tahu bahwa pada 21 November saya mengalami serangan jantung. Dan hal yang gak pernah terpikirkan dalam hidup saya. Bahwa di umur saya yang baru 39 ini, saya udah kena serangan jantung. Saya udah kena, orang pada bilang sakit jantung. Orang pada bilang, kok muda-muda sudah kena penyakit jantung. Dan, atau, kok terjadi seperti itu ya. Saya pada bulan November kemarin, 21 November kemarin, saya baru merasakan bagaimana sih kalau kehilangan pengharapan di dunia ini seperti apa sih. Jadi, saya mengucap syukur kalau hari ini saya ada. Hari ini saya baru, kemarin saya check up lagi dari hasil tindakan saya di 2021, ya di 21 November 2021, dan semuanya menunjukkan hasil yang baik.
Dan hal pada bulan November itu saya nggak pernah berpikir bahwa, dan saya nggak pernah pikirkan orang kalau ngalamin hal yang seperti saya mungkin ada yang marah, tapi kalau saya lebih, oh ya, saya diberikan kesempatan yang kedua. Itu hal yang paling gak enak gitu yang saya alamin belakangan ini. Dan kalau bisa dibilang sebelum-sebelumnya, di bulan sebelum-sebelumnya, wah saya banyak dapetin berkat yang sedemikian rupa. Jadi tergantung respon kita. Kalau saya dapat keadaan yang gak enak, saya mau tetap bersyukur. Karena kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, walaupun itu baik, walaupun itu buruk dalam kehidupan kita jadinya menjalani hidup ini tuh ya sukacita, senang aja gitu. Jadi kita nggak pernah berpikir bahwa, sedikit pun nggak pernah berpikir bahwa Tuhan itu kok nggak sayang sama saya, oh Tuhan itu kayaknya nggak peduli sama saya. Kalau saya kalau saya membedakan sesuatu yang baik dan buruk itu simple. Kalau yang baik itu pasti datangnya dari Tuhan, dan pasti tidak ada tangisan. Itu mungkin tangisan bahagia, tapi kalau buat saya tidak ada tangisan, karena sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Sesuatu yang buruk itu datangnya dari iblis. Simple. Saya bedainnya seperti itu. Dan walaupun kalau secara manusia, secara kesehatan menjadikan itu buruk buat hidup saya, tetapi saya mau bersyukur Tuhan masih kasih saya hidup. Tuhan masih kasih saya tuh nafas sampai hari ini. Kalau Pastor Ali minggu lalu bilang, pernah nggak kita melihat burung di udara yang lagi terbang gitu ya, itu tiba-tiba jatuh di depan kita? Bukan karena ditembak ya, tapi karena jatuh karena kelaparan. Kalau saya sampai hari ini saya belum pernah melihat. Jadi kalau kita mau khawatir akan hidup kita lihat aja burung di udara. Bahkan kadang-kadang saya melihat kalau burung di udara itu terbang no effort, nggak ada effort lebih, nggak ada yang diusahakan lebih oleh burung itu. Dia mereka cuma nge-fly, terbang aja, terbang tinggi. Dan kalau kita melihat sepanjang tahun 2021, saya mau Bapak Ibu renungin bahwa apa sih yang Tuhan kasih? Apa sih yang sudah Tuhan berkati dalam hidup kita? Yang paling simpel sebenarnya apa? Nafas kita. Coba kalau kita lagi di rumah sakit, kita bayar oksigen, berapa duit? Kita menghabiskan biaya. Nah, kalau bagaimana kita mau masuk di tahun 2022? Sama, saya secara manusia saya juga takut. Ada berbagai macam kebijakan yang berubah di pemerintah. Akan ada penambahan PPN, katanya menjadi 11%. Wah, itu akan berdampak sekali, walaupun terkesan hanya 1%, tapi akan berdampak sekali secara ekonomi. Kalau saya memasuki 2022, ya saya secara manusia saya takut. Bahkan secara kesehatan, saya harus dibekalin setiap hari obat. Saya nggak boleh berhenti sama yang namanya obat. Jadi kalau secara manusia saya bilang saya takut, tetapi saya selalu yakinin diri saya bahwa kalau Tuhan sudah bawa saya sampai hari ini, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu memberikan saya jalan keluar. Tuhan yang selalu berjalan di depan saya. Dan saya percaya itu, saya yakin di 2022 Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia tuh nggak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Saya yakin, dan saya juga mau Bapak Ibu, semua teman-teman, kita melihat, kita tatap di 2022 ini dengan satu ucapan syukur. Karena saya tahu kalau kita mengucap syukur, akan banyak terjadi mukjizat. Yang kedua apa sih? Yang kedua ini kadang-kadang yang
kita lupa. Saya diingatkan saat saya kemarin lagi bersepeda, saya sekarang setiap hari sekitar 1 jam saya olahraga. Karena untuk mensupport kesehatan saya, jadi saya harus menyehatkan diri saya. Saya mau komit, saya mau olahraga selama 1 jam setiap hari. At least seminggu 3 atau 4 kali atau 5 kali. Minimal saya harus olahraga sekitar 3 kali seminggu. Dan saya diingatkan Tuhan seperti ini. Poin yang kedua adalah lebih mendengarkan suaranya. Terkadang selalu kita tuh cuman kami hanya about diri kita sendiri, hanya tentang diri kita sendiri. Selalu kita bilang, oh Tuhan berkatin ini dong, Tuhan sembuhin ini dong, Tuhan saya maunya seperti itu dong, Tuhan saya mau pasangan hidup yang seperti ini dong, Tuhan semuanya tentang kita. Tapi apakah kita pernah mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kalau hari-hari ini mungkin sudah banyak orang yang WFO, jadi work from office gitu ya, yang tadinya WFH sekarang menjadi udah bekerja seperti biasa, dan makanya kita lihat lalu lintas begitu ramai belakangan ini, begitu macet. Kalau saya macet malah saya tambah senang. Mungkin secara manusia stres, tapi saya kalau macet jadi oh ya, saya bisa worship, saya bisa mendengarkan banyak hal, saya bisa belajar banyak hal di jalan. Karena kadang-kadang di kantor ya udah pasti nggak bisa. Kalau di rumah sudah banyak kegiatan lagi, sudah banyak anak-anak, sudah banyak waktu yang harus diluangkan untuk keluarga. Kalau sekarang yang saya lakukan karena kantor saya sekarang dekat, ya saat saya bersepeda, selama 1 jam itu ya saya worship. Terus habis itu saya banyak belajar, saya banyak dengar. Kita mau buka di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu. Dia lebih tahu apa yang terbaik buat kita, karena Dia mengasihi kita. Banyak orang hanya mikir bagaimana, misalnya contoh, dia misalnya kena PHK, dia hanya bilang, oh, Tuhan mengasihi, kita hanya mengasihani diri kita sendiri. Oh Tuhan, kok terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Tahu nggak Bapak Ibu ya, teman-teman, di era pandemi ini malah banyak UMKM ataupun banyak bisnis yang buka, banyak bisnis yang tumbuh karena orang berani. Kenapa? Berani kenapa sih? Karena kejepit. Saya dengerin ada satu tokoh yang ngomong ya, kalau kita bodoh dalam arti kita nggak punya perencanaan yang begitu matang, kita harus berani, baru kita bisa sukses. Dan di masa pandemi ini banyak kesulitan terjadi, dan banyak orang jadi berani. Nah, kalau saya tuh sekarang lebih diingatkan seperti ini. Kita maunya Tuhan tuh apa sih? Bukan deh, Tuhan kita mau berkati seperti ini, Tuhan saya mau kesehatan saya seperti ini, saya mau seperti ini. Kalau saya lebih diingatkan seperti ini, kalau kita mau dengarkan suara Tuhan, apakah Tuhan itu nggak bekerja? Apakah Tuhan itu nggak melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita? Dia lebih tahu loh semuanya. Dan saya juga diingetin di Matius 11 ayat 29 sampai 30. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau saya udah pernah kasih bahwa gambaran kuk itu seperti apa gitu ya. Kalau kuk itu seperti jadi uh, kerbau atau sapi di antara dua-duanya. Jadi mereka beriringan. Jadi mereka biasanya kan kuknya seperti ini, dipasang seperti ini. Dan sebelahnya, di sisi sebelahnya juga dipasang seperti ini. Dimasang di lehernya. Dan kuknya Tuhan sama kita itu sama. Dengan sejajarnya sama. Jadi kuknya sama, sejajar. Dan posisinya sama. Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi kita cuma tinggal ikut aja. Tinggal ikut, dengerin aja suara Tuhan. Ikut aja. Dan bahkan dikatakan gini, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bagaimana Gimana kita nggak mau merasakan Tuhan lemah, lembut, dan rendah hati? Dan jiwamu akan bagaimana kita nggak mendapatkan ketenangan? Orang kita cuma ikut aja kok. Dikatakan juga, sebab kuk yang kuk pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dikatakan, enak dan ringan. Ya gimana nggak ya? Nggak enak dan nggak ringan. Orang kuknya tadinya satu, masalah kita nih. Terus disejajarkan dengan kuknya Tuhan. Sejajar nggak? Kalau gitu sejajar semuanya. Itu enak dan ringan. Ya kenapa nggak mau ringan? Tadi kita cuma beban kita sendiri, sekarang dibagi dengan kuknya Tuhan. Jadi terkadang kita nggak mau dengar suaranya Tuhan seperti apa, nggak mau dengar maunya Tuhan tuh seperti apa. Kita hanya pengen, wah, gue lebih bisa, gue lebih jago, saya nih lebih pintar, saya ini jago analisa, saya ini jago, saya ini kuat, saya ini hebat. Kalau kayak seperti itu, saya cuma mau tanya, apakah kita bisa dengar suara Tuhan? Apakah kita bisa seturut dengan jalan Dia? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Karena hari-hari ini, terlebih lagi saya kemarin pada tanggal 21 November, saya saat itu kehilangan pengharapan. Saya cuma bisa terkapar di satu UGD. Dan saat itu saya berpikir gini, kamu mau punya uang berapa? Kamu mau punya mobil apa? Kamu mau punya rumahnya berapa? Kamu mau punya harta berapa? Kamu mau punya apapun yang ada di kamu ada di dunia ini, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Kenapa? Itu adalah kehendak Tuhan. Saya bahkan saat itu ya udah let it go. Kalau sudah tiba waktunya saya, kontraknya saya sudah selesai di dunia ini, ya udah. Saya cuma bisa ya udah saat itu berserah. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Ya semuanya sudah dilakukan yang terbaik buat saya. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu semua, teman-teman, kita mau more listen voice of God. Kita mau dengerin nih suara Tuhan tuh lebih lagi. Biarlah Dia yang memimpin di depan kita, bukannya kita yang memimpin nih. Tuhan tolong backup ya. Enggak, coba kita mau balik di 2022 ini adalah, ya Tuhan, silakan, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Tuhan mau apa dalam hidup kita? Karena saya yakin dan percaya kalau kita mau lebih mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan juga bukannya audible ya, misalnya, udah ini kamu harus lakukan ini, bukan. Lewat istri kita mungkin, lewat anak kita mungkin, lewat teman kita mungkin, lewat sahabat kita mungkin, lewat orang tua kita mungkin.
Makanya kita di dunia ini, kita dikasih 2 telinga, 1 mulut. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak mendengarkan daripada kita berbicara. Poin yang ketiga adalah, saya suka sekali kata-kata ini. Tagline ini adalah just do it. Seperti di satu apparel sepatu Nike ya. Dia punya word itu adalah just do it. Kalau kita nggak melakukan, bagaimana kita bisa tahu kerjanya Tuhan seperti apa, tahu rencana Tuhan seperti apa. Saya waktu itu ada satu kesaksian seorang single parent. Dia bilang saat itu, saat suaminya meninggal, terus tiba-tiba dia harus membiayai sekolah anaknya. Dia cuma bilang, Tuhan itu kalau buka jalan tuh sedikit-sedikit. Cuman kita mau lakuin apa enggak. Kadang kita lihat cuma sedikit, berkatnya cuma sedikit, langkahnya cuma sedikit, nggak usah lah, besok saya juga bisa 2 langkah. Tapi kalau kita mau ngelakuin 1 langkah, cuman lakuin aja, just do it, lakuin 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah. Dan ibu itu bilang, Tuhan itu bukain sedikit demi sedikit. Dia nggak pernah langsung bukain seluruhnya. Sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya kita belajar prosesnya. Supaya kita bisa nikmatin. Jadi, saya tadi lagi persiapkan, saya cuma dikasih analoginya seperti ini. Ada perbedaan seperti jalan tol dengan jalan arteri. Kalau jalan tol adalah cepat sekali. Tapi kita nggak bisa ngeliat pemandangan. Kita nggak bisa nikmatin pemandangan. Kalau jalannya melewati gunung, berkelok, kita bisa menikmati pemandangan yang indah. Nah, jalan pegunungan itu kadang-kadang nggak enak. Membuat kita mual kadang-kadang. Membuat kita, mobil kita, kendaraan kita tuh pas nanjak tuh harus ngeden. Harus ada effort lebih. Tetapi kita bisa menikmati satu pemandangan yang indah. Dan kita bisa lebih banyak waktu. Mungkin kita di mobil itu bersama keluarga kita, lebih banyak waktu, kita bisa ngobrol. Jadi, belum tentu yang lama itu gak enak. Belum tentu yang panjang itu, jalannya itu gak enak. Tapi, balik lagi, banyak hal ya, banyak kesaksian yang saya terima bahwa Tuhan itu nggak mau kita loncat jauh sekali dan kita nggak tahu prosesnya. Besok kenapa Tuhan nggak mau seperti itu? Kalau saya renungin cuman simple supaya kita belajar prosesnya. Kalau kita loncat tinggi terus kita jatuhnya sakit sekali. Tapi kalau kita loncat demi loncat kita jatuh. Kita step 1 ke step 2, step 2 kita jatuh ke step 1 lagi. Kita tahu, naik ke step 2 itu seperti ini. Naik dari 0 ke 1 itu seperti ini. Karena kalau kita belajar proses ya, saya yakin dan percayalah. Saat kita, ada kalanya kita jatuh dan kok seperti ini ya, katanya Tuhan berkata bahwa kita akan tetap naik. Ya betul, kita akan tetap naik. Kita yakin kok, kita pasti naik. Tapi terkadang kita ngalamin satu cobaan, satu hal yang membuat kita jatuh. Tapi tinggal sikap kita. Kita mau apa? Kita mau bersyukur atau kita hanya mau ngoceh? Kita hanya mau kita hanya protes sama apa yang Tuhan kasih. Tapi kalau kita mau bersyukur, saya percaya bahwa kita akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Dan kita akan banyak melihat mukjizat-mukjizat Tuhan itu terbuka satu demi satu. Dan saya pernah dikasih satu ayat di 1 Tesalonika 5:24 dan itu menjadi pegangan hidup saya sampai hari ini. Dan saat itu ada satu orang yang memberikan ayat ini di satu sepotong kertas, satu secari kertas kecil. Saat saya bubaran di gereja, waktu itu gereja kita masih di Hotline.
Dia memberikan ayat ini kepada saya. Dia cuma kasih, Dan, ini ada sesuatu, kamu baca. Saya cuma ambil, oh ya terima kasih, saya baca. Saya baca itu, saya langsung menangis. Kenapa? Orang itu nggak tahu loh apa yang saya gumulin saat itu, apa yang saya khawatirkan, apa yang saya doakan saat itu. Jadi saat itu saya mau masuk satu perusahaan, ada masalah di cek kesehatan saya, check up kesehatan saya ada masalah. Bunyinya seperti ini. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga yang akan menggenapinya. Saya hanya baca ini, orang yang nggak pernah tahu kehidupan saya, orang yang nggak pernah telepon sama saya aja nggak pernah, ngobrol sama saya pun sedikit bahkan. Tapi Tuhan berbicara lewat dia. Dia bahkan hanya memberikan, nggak khotbahin saya, nggak nasihatin saya, dia hanya memberikan satu kertas, dan itu sudah cukup buat saya sampai hari ini. Karena saya tahu Tuhan itu adalah Tuhan setia, dan kalau Tuhan itu adalah Tuhan setia buat saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu juga Tuhan yang setia buat Bapak Ibu, saudara dan teman-teman semua yang mendengarkan YouTube ini, di kebaktian online ini. Karena kalau kita hanya mau melihat Tuhannya, bukannya si pemberi berkat yang ada di dunia ini, mungkin bos kita, mungkin atasan kita, mungkin siapa orang tua kita yang memberikan uang kepada kita. Kalau saya cuma bilang selalu, kalau kita mau berharap kepada manusia, kita pasti akan kecewa. Tapi kalau berharap kepada manusia, berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah kecewa. Jadi saya mau kita semua di 2022, apa yang Tuhan kasih sekecil apapun, kita melangkah aja, dan kita nggak usah ragu lagi. Karena kalau Tuhan itu setia dalam hidup saya sampai hari ini, setia memberkati saya sampai hari ini, setia memberikan saya nafas sampai hari ini, dia juga Tuhan yang setia buat kita semuanya. Jadi belakangan ini pun saya juga terheran-heran gitu, banyak berkat yang Tuhan kasih tuh yang nggak pernah terpikirkan, nggak pernah terbayangkan dalam hidup saya. Jadi ada usaha istri saya dari mulai 2013. Heran kan, di tahun pandemi kita dikasih satu tempat baru yang lebih luas, lebih besar. Nggak pernah terpikirkan. Saya cuma bilang saat itu, saya mau tempatnya seperti ini. Tuhan jawab komplit, tidak kurang satu apapun. Tuhan jawab benar-benar komplit, tepat sekali. Kalau saya saat itu mikir, Tuhan, ini mah tahunnya pandemi, nggak mungkin. Tuhan, ini nggak mungkin terjadi. Jadi selama 8 tahun kita menantikan satu tempat yang baru, dan di tahun 2021 ini kita dikasih tempat baru. Banyak orang juga begini, melakukan sekarang yang suka main sosial media itu, saya lebih ngeri lagi seperti ini. Banyak orang hanya posting di Instagram itu adalah, atau posting di Facebook, atau posting di mana di YouTube, ataupun dimanapun di media sosial. Dia merasa bahwa kalau dia posting itu bahwa dia sudah melakukan sesuatu. Misalnya word yang indah, kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik. Dianggap, apalagi firman Tuhan, bahwa saya udah melakukan. Dia benar melakukan postingnya. Tapi melakukan dalam hidup kita yang real, itu pernah nggak? Kalau saya lebih suka posting di Instagram itu dengan apa yang saya alamin.
apa yang saya alamin, apa yang Tuhan kasih, supaya apa? Saya kadang-kadang suka melihat, Tuhan itu selalu mengingatkan saya dari foto, dari kata-kata yang pernah saya tulis, supaya saya ingat bahwa, oh, kebaikannya Tuhan itu tidak pernah berhenti, tidak pernah sedetik pun dia meninggalkan saya. Jadi kalau kita mau melihat, kalau saya bilang tadi di usaha istri saya di tahun 2013 sampai 2021 kita dikasih tempat selama 8 tahun. 8 tahun itu bukannya kita enak-enakan, tapi kita juga bekerja keras. Kita melakukan sedikit demi sedikit, sedikit lagi. Kita lakuin step demi step. Dan kita belajar proses sampai hari ini bisa saya bilang hasilnya itu baik sekali. Hasilnya itu bagus sekali. Dan kita kalau secara sales itu penjualannya itu meningkat sedemikian rupa. Nah, tinggal kita, kalau saya waktu itu dikasih, kalau saya mau komplain gitu, saat itu, Tuhan kok dikasih usaha seperti ini sih, bukan usaha yang wow gitu. Tapi sampai hari ini loh, usaha itu sudah bisa memberkati sekitar 30 orang. Kita punya 30 orang karyawan dari 2 usaha itu, usaha di bidang yang sama. Jadi kalau kita mau apa yang Tuhan kasih sedikit, kita nggak komplain, tapi kita lakuin, kita terima dengan ucapan syukur. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua bisa akan tetap naik, tidak pernah turun. Di tahun 2022 kita akan lebih baik lagi. Kita akan lebih mendapatkan berkat yang melimpah. Tuhan itu nggak pernah janji bahwa jalannya itu selalu mulus. Terkadang jalannya nggak rata, yang membuat kita harus merasakan nggak enak. Kalau jalan nggak rata kan semuanya nggak enak, tapi Tuhan itu berjanji bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Dia juga yang menggenapi semuanya. Jadi ada 3 hal yang kita harus lakukan di melewati 2021 sampai 2022 ini. Kita mau refleksikan. Yang pertama adalah kita bersyukur. Yang kedua adalah kita mendengarkan suara Tuhan lebih lagi. Yang ketiga adalah just do it, lakuin aja. Walaupun itu hanya sepotong kecil yang kita lihat. Kalau kita susun puzzle, mungkin hanya di satu gambar kecil yang gak pernah tahu kita gambar apa sih. Tetapi kalau kita mau lakuin, kita akan dapatin puzzle yang lengkap, yang dengan gambar yang bagus sekali. Terima kasih. Saya juga mengucapkan Happy New Year. Semoga kita selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Dan saya yakin dan percaya bahwa di 2022 semuanya akan lebih baik. Dan kita berdoa bersama bahwa 2022 akan lebih baik, secara pandemi juga akan lebih baik, secara ekonomi akan lebih baik, secara kesehatan juga kita akan lebih baik. Yuk kita mau tutup kebaktian online kita, kebaktian yang terakhir di 2021 ini. Dan saya percaya bahwa kita mendengarkan suara Tuhan bahwa pasti kita akan diberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa, hari yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa Engkau yang selalu berjalan di depan kami ya Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau melakukan Tuhan apa yang ingin Kau kehendaki dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, untuk kesehatan yang Kau berikan Tuhan, untuk kesembuhan yang Kau berikan, untuk penyertaan yang Kau berikan Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang setia, Engkau juga yang akan menggenapi seluruhnya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya. Kita mau angkat tangan kita akan terima ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan di 2021. Engkau juga akan memberkati kami Tuhan di tahun 2022 ini. Dan kami mau bersyukur Tuhan dengan apa yang Kau berikan ya Bapa. Biarlah Tuhan kami terima ucapan syukur ini Tuhan. Dan kami bisa terima Tuhan sesuatu yang lebih baik, berkat yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang berjalan di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan Happy New Year.